Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang analisis data berkala di mana di sini merupakan pertemuan ke-6 pada mata kuliah Statistik Bisnis 1. Yang nantinya teman-teman pada minggu depan kita akan Zoom meeting dan lalu kita akan UTS. Yang pertama, analisis data berkala di sini disusun oleh saya sendiri. Analisis data berkala di sini teman-teman harus paham data berkala itu apa, di mana ini merupakan time series. Jadi teman-teman di sini misalkan ya, teman-teman nanti skripsi nih, terus pengen cari tentang ekspor kopi dari tahun 2005 sampai dengan 2020. Nah, ini disebut dengan data time series seperti itu. Di mana data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan perkembangan suatu kegiatan. Nah, dengan data berkala kita juga dapat membuat ramalan-ramalan berdasarkan garis regresi atau garis tren. Nah, contohnya ini ya, teman-teman yang tadi saya sudah jelaskan, ada perkembangan produksi, harga jual produk, hasil penjualan, jumlah personil, jumlah penduduk. Nah, ini ya, kayak misalkan nanti BPS ngesensus nih, jumlah penduduk. Nah, ini disebut juga data time series, karena kan dari tahun ke tahun, seperti itu. Pembagian kategorinya teman-teman ada data genap dan data ganjil. Di sini data yang digunakan berjumlah genap, kalau genap data ganjil yang digunakan berjumlah ganjil. Teman-teman bisa lihat kalau genap di sini berarti dari 2010 sampai 17 ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 berarti 8 bagi 24 di sini genap. Sedangkan kalau ganjil berarti 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 bagi 2 yaitu 3. Ganjil juga ini ya, teman-teman bisa lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, berarti 7 itu ganjil. Nah, jadi misalnya teman-teman mau lihat jumlah penduduk Kabupaten Kudus dari tahun 2010 sampai tahun 2015. Berarti 10, 11, 12, 13, 14, 15, ada 6. Berarti 6 itu merupakan data genap seperti itu. Nah, yang pertama untuk langkah-langkah metode semi average ya, teman-teman. Kita data dikelompokkan menjadi 2, masing-masing kelompok harus mempunyai jumlah data yang sama. Namun jika datanya ganjil, hilangkan salah satu, yaitu yang ada di tengah. Jadi misalkan teman-teman bisa lihat ada 10 data, berarti X1 sampai dengan X10, di mana data tengah-tengah itu X5 ini berarti dihilangkan. Lalu kalau ada 7 data, berarti X1 sampai 7 berarti yang dihilangkan itu yang X4. Berarti ya, bisa dilihat di sini. X1, X2, X3, X4 hilang, berarti jadi X5, langsung X5, X6, dan X7. Nah, setelah itu, data average tadi, metode semi average, yang pertama simpelnya, kita ada tahapnya, ada beberapa untuk melihat semi average. Yang pertama, kita harus menghitung kelompoknya dulu, ke kelompok dihitung rata-rata, misalkan Y1 dan Y2. Di sini ada X1 sampai X7 ya, teman-teman. Berarti X4-nya kan dihilangkan kalau data ganjil. Kita hitung yang X1, X2, X3 dibagi 3, lalu X5, X6, X7 dibagi 3. Tapi kalau contoh genap berarti dihitung X1, X2, X3, X4 dijumlahkan dibagi 4, lalu X5 sampai X8 dijumlahkan dibagi 4. Ini untuk menghitung rata-rata. Lalu setelah menghitung rata-rata, teman-teman menentukan titik absis atau tahun dasar dari variabel X yang berada di tengah-tengah masing-masing kelompok yang sudah dibagi. Ketika ada 6 tahun berarti kan X1 sampai X6 berarti titik absisnya itu 1 dan 4. Artinya di sini titik absisnya tahun kedua dan tahun kelima sebagai tahun dasar. Lalu kalau ada 8, X1 sampai X8, berarti di sini teman-teman bisa lihat 1,5, 1 dan 5 ya. Lalu 5 dan 5 merupakan titik absis. Absisnya berarti ini 2 dan 3 serta 6 dan 7 seperti itu. Ini titik absisnya. Berarti kan ini sama ini sama ini. Kalau ini tadi ini dan ini gitu. Nah, setelah kita menentukan titik absis, kita berada tengah-tengah masing-masing kelompok sudah dibagi sebelumnya. Jadi contohnya ya teman-teman di sini hilangkan misalnya ada X1 sama X7. Kalau ini ganjil, berarti kemudian diperoleh ini titik absisnya 1 dan 5. Berarti yang menjadi dasarnya itu 2 dan 6. Yang 3 ini dihilangkan seperti itu. Nah, lalu ini ada titik koordinat X yang terdiri dari 1 dan 2 dimasukkan ke persamaan. Berarti tadi dari hasil ini teman-teman sudah ketemu dari persamaan.
Di sini dimasukkan persamaan Y sama dengan A plus BX. Untuk menghitung A dan B, kita secara bergantian memasukkan titik koordinat yang kita sudah dapat dari sini. Lalu serta untuk menghitung Y kita mempergunakan rata-rata tadi, seperti itu. Nah, biar simpelnya teman-teman bisa lihat di sini ya. Di sini ada data penjualan PT Sukses Makmur Sejahtera dalam rupiah. Dari tren data tersebut ramalkan tahun 2000 dan 2001. Ini ada data penjualan PT Sukses Makmur ini dari 92 sampai 99 yang ditanyakan 2000 sampai 2001. Kita nggak tahu berapa. Ini ada data penjualannya. Yang pertama tadi ya, pertama apa? Pertama kita harus tambahkan kolom X untuk membuat titik absisnya biar teman-teman gampang untuk menentukan titik absis. Dimulai dari 0 sampai dengan 7. Dari kanan tahun 92 sampai dengan 99 gitu. Lalu yang kedua, bagi menjadi 2 kelompok sesuai dengan kelompoknya. Di sini ada yang ganjil atau genap gitu ya. Ini kan ada 7 berarti ganjil, teman-teman. Kalau ganjil berarti di sini kita masukin 0 sampai 3, lalu 4 sampai 6. Kita masukin, setelah itu hitunglah rata-rata setiap kelompok. Rata-rata setiap kelompok berarti ini kan sudah dijumlahkan ya teman-teman dari 0 sampai 3 dan 4 sampai 7. Berarti jumlah ini dibagi dengan 4 karena 1 2 3 4. 1 2 3 4. Ini hasil ini dibagi 4, hasil ini dibagi dengan 4. Setelah kita ketemu rata-rata, tentukan absis tahun dasar setiap kelompoknya. Karena ini sudah dibagi, tadi kelompoknya yang kelompok pertama ini, dan kelompok yang kedua yaitu ini, berarti kita tentukan titik absis. Kalau ada 7, ini untuk dari 0 sampai 3, berarti titik absisnya 1. Titik absisnya di sini 1, yang saya kasih tanda merah. Tapi kalau ketika yang kedua 4 sampai 7, berarti titik absisnya itu ke 5. Berarti titik absisnya yang jadi tahun dasar itu 1,5. Ini sama ya, sama yang ini ya, teman-teman. Sama yang ini, karena kan 7 ya. Nah, setelah itu koordinat 1 berarti 1,5. 1,5 ini 11,428, lalu 5,5 berarti 13,84526,2. Ini ya. Terus dimasukkan ke persamaan tadi, Y sama dengan A plus BX, berarti 11,428, berarti A plus B, dikali koordinatnya 1,5, lalu yang persamaan kedua 13 ini, di A plus B di titik koordinatnya 5,5. Setelah itu ini ada persamaan 1 sama persamaan 2. Teman-teman sudah bisa lihat persamaan 1 ini, persamaan 2-nya ini. Jadi persamaan 1 ketemu ini, kita pindahkan ya, hanya berarti sama dengan ini dikurangin 1,5, lalu dimasukkan ke persamaan B, A-nya dirubah jadi ini, dimasukkan, hasilnya yaitu B-nya 604,42. Setelah itu kita masukkan ke persamaan 1 lagi, maka ketemu A-nya yaitu 10,521,87. Lalu kita masukkan ke persamaan Y sama dengan A plus BX yang tadi ya, teman-teman, berarti Y sama dengan A-nya ini, B ditambah B ini X. Yang ditanyakan tahun 2000 dan 2001. Berarti ini hanya sampai 99. Berarti setahun kemudian yaitu X8 dan 2 tahun kemudian itu 2001 berarti X9. Kita masukkan dari persamaan ini X-nya kita ganti 8. Lalu ini 9 karena dia minta tahun 2001. Hasilnya 15,357 untuk yang tahun 2000 dan yang tahun 2001 yaitu 15,961. Jadi nanti teman-teman ketika misalnya tanyain 2002 berarti ini X-nya sama dengan 10, diganti aja 10. Seperti itu. Jadi itu untuk penjelasan dari meramalkan dari data time series. Teman-teman nanti bisa pelajarin, bisa dari video yang lainnya, bisa dicari lagi video-video yang lain, atau bisa juga dibaca bukunya. Nah, ini ada latihan soal, di mana latihan soal yang ditanyakan 2008 dan 2009 dengan metode semi-average, berarti tahun berikutnya dan 2 tahun berikutnya. Nanti caranya sama aja untuk melihat berapa panennya, nanti dikerjakan, dikumpulkan, digabung dengan tugas-tugas latihan soal sebelumnya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.